Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dika Anugrah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan teman-teman akuntansi 3B yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Sinta Purnama Hikmawan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan bersama 3 rekan saya yaitu yang pertama Milariani Amelia, yang kedua Silvia Febrianti, yang ketiga Yanti Hindayanti. Dalam mata kuliah hukum bisnis ini, di sini kami kelompok 7, kelas akuntansi 3B akan mempresentasikan materi mengenai perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa. Baik, ada 10 poin submateri atau pembahasan materi pada presentasi kali ini, diantaranya yaitu yang pertama mengenai pengertian perdagangan internasional, yang kedua mengenai manfaat perdagangan internasional, yang ketiga mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional, yang keempat mengenai teori yang mendasari adanya perdagangan internasional, yang kelima mengenai dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional, yang keenam mengenai jenis-jenis perdagangan internasional, yang ketujuh mengenai penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional, yang kedelapan mengenai pihak dalam sengketa, yang kesembilan mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, dan yang ke-10 atau yang terakhir mengenai forum penyelesaian sengketa. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Latar belakang adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional ini bisa menjadi penting dan memiliki manfaat antar negara sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama ada terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, berkurangnya pengangguran. Yang kelima, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, menstabilkan harga. Selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah letak geografi setiap negara berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara, serta membuat negara lainnya akan berbeda. Padahal sumber daya alam merupakan sumber utama sebuah negara, maka setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan internasional ini, semua negara akan terus bertambah pendapatannya dan semakin kaya negara tersebut jika dilakukan secara berkala. Contohnya itu, setiap transaksi ekspor-impor, negara akan menerima pendapatannya berupa pajak barang. Yang ketiga, perluasan target pasar. Contohnya itu, negara Indonesia memproduksi timah dan memasarkannya ke beberapa negara. Namun karena pemerintah takut terjadinya kelebihan jumlah produksi, maka pihak pemerintah Indonesia melakukan kerjasama hubungan antar negara lewat perdagangan internasional tersebut. Yang keempat, kondisi iklim yang berbeda-beda. Iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri yang mengharuskan untuk mempersiapkan laporan perubahan modal. Oleh sebab itu, import barang merupakan solusi cepat dalam menyelesaikan masalah keterbatasan kebutuhan. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Yang keenam, transportasi antar negara. Dengan adanya transportasi antar negara, dapat mempermudah suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional.
Dapat dikatakan dengan berbagai jenis transportasi tersebut merupakan faktor pertukaran informasi dan teknologi, serta sebagai faktor pendorong perdagangan internasional yang sangat penting. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengusaha UKM domestik untuk go ekspor dan selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. Yang kedelapan ada rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya, sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu dengan lainnya. Hal ini juga sama antara negara satu dengan negara lainnya dalam meningkatkan kualitas masyarakat, produk atau jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, hubungan diplomatik negara. Hubungan diplomatik adalah hubungan resmi yang dibangun antar negara dalam menjalin persahabatan. Dengan demikian, jika tidak adanya hubungan diplomatik antar negara yang baik, maka tidak ada juga perdagangan internasional. Dan yang kesepuluh ada era globalisasi atau pasar global. Kondisi pasar global memaksa setiap negara harus ikut serta di dalamnya, sebab setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Atas pemenuhan kebutuhannya tersebut, membuat beberapa tahapan siklus akuntansi menjadi terlaksana. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional diantaranya satu, perbedaan mata uang antar negara. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional karena jika sumber daya manusianya rendah, maka kualitas dari hasil produksi akan lebih rendah. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka negara pengimpor akan mengalami kesulitan dan resiko yang tinggi seperti perampokan. Yang keempat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Salah satu kebijakannya dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, maka produk impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada produk dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli produk impor. Yang kelima, terjadinya perang. Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang sedang berperang tersebut juga akan mengalami kelesuan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi regional. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negara-negara anggotanya saja. Akibatnya, apabila ada negara di luar anggota, organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara yang akan mengalami kesulitan. Teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara, dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Misalnya, produksi negara A menentukan 5 sabun per jam, sementara itu di negara B 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A memproduksi 3 sampo per jam dan negara B 7 sampo per jam. Kenapa terjadi perbedaan? Karena di negara A terjadi efektivitas serta efisiensi produk sabun, berbeda dengan negara B yang kurang efektif. Begitu sebaliknya, untuk sampo negara B lebih efektif. Dengan adanya perbedaan produksi dan efektivitas antar negara, maka bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional, yaitu dengan negara A membeli sampo negara B dan negara B membeli sampo dari negara A. Maksudnya negara B membeli sabun dari negara A. Akan terjadi keuntungan untuk dua negara jika negara A menjual sabun dan negara B menjual sampo. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif, yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak,
pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memiliki barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Pada contoh ini misalnya, bahwa di negara A produksi sabun bisa 5 sabun per jam, sementara di negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A bisa menghasilkan 2 sampo per jam dan negara B menghasilkan 2 sampo per jam. Bisa dikatakan sama-sama memiliki efisiensi. Namun di negara A bahan baku sampo lebih mahal, jadi negara B tetap dianggap efisiensi dalam produksi. Maka dengan kejadian tersebut bisa dilakukan pertukaran perdagangan dengan negara A memproduksi sabun, sementara itu negara B memproduksi sampo, sehingga menjadi efektif dan efisien dalam produksi dan penjualan internasional guna mendapatkan keuntungan. Dampak positif perdagangan internasional. 1. Mempererat persahabatan antar bangsa. Yang kedua, menambah kemakmuran negara. Yang ketiga, menambah kesempatan kerja. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, sumber pemasukan kas negara. Yang keenam, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketujuh, memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar. Yang keempat, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju. Yang kelima, terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Yang keenam, timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya, ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. 2. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini kebalikan dari ekspor. 3. Barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. 4. Konsinyasi atau konsigmen. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang akan dijual atau dititipkan di pasar internasional menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. 5. Package deal. Merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. 6. Border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Yang ketujuh ada sea border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. 8. Overland border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat. Baik, selanjutnya ada pihak dalam sengketa. Beberapa stakeholder atau subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Dalam pihak dalam sengketa ini hanya membahas antara yang pertama, sengketa antara pedagang dengan pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak terjadi.
Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Dan yang kedua yaitu pedagang dan negara asing, bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dengan negara lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak ini biasanya dalam jumlah atau nilai yang relatif besar. Termasuk di dalamnya adalah kontrak-kontrak pembangunan, misalnya kontrak di bidang pertambangan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu yang pertama, prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Yang kedua, ada prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan. Yang ketiga yaitu prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan atau bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Yang keempat, ada prinsip iktikat baik. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikat baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum atau perdagangan internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, pengadilan atau cara-cara para pihak lainnya. Dan yang kelima yaitu prinsip exhaustion of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai forum penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Yang kedua yaitu mediasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga atau sebagai pihak yang netral ini bisa individu atau pengusaha, atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Yang ketiga yaitu konsiliasi. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Yang keempat yaitu arbitrasi. Arbitrasi adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrasi lembaga, atau arbitrasi sementara atau ad hoc. Yang kelima yaitu pengadilan nasional dan internasional. Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan nasional dan internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat yang dituangkan dalam klausul kontrak. Yang keenam yaitu hukum yang berlaku. Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup
Baik, berdasarkan pemaparan materi pada presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi bahkan sesama pengusaha antar negara. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional diantaranya yaitu perbedaan sumber daya alam, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, perluasan target pasar, kondisi iklim yang berbeda-beda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas produk lokal, hubungan diplomatik negara, dan era globalisasi. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pada presentasi kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti jalannya presentasi pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup presentasi pada hari ini. Kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.